kelas 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas materi mengenai kingdom plantae. Seperti yang kita ketahui, kingdom plantae itu adalah tumbuhan. Kingdom plantae terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Adapun ciri-ciri umum plantae yang pertama yaitu bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel. 2. Sel eukariotik atau tidak memberan inti. 3. Autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri. Berklorofil. 5. Dinding sel tersusun atas selulosa. Oke, sekarang kita akan membahas klasifikasi kingdom plantae. Yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Adapun ciri-ciri Bryophyta yaitu tumbuhan belum memiliki batang, akar, dan daun sejati. Akarnya berupa akar semu atau rhizoid. Tidak punya berkas, pembuluh, atau xilem dan phloem. Adapun klasifikasi lumut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Adhescoropsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Adapun klasifikasi kingdom plantae yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri Pteridophyta berbeda dengan tumbuhan lumut. Yang pertama, sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. 2. Mempunyai pembuluh pengangkut, xilem, dan phloem. Habitat tumbuhan paku antara lain di air, tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain atau epif, dan di sisa-sisa tumbuhan atau soft profile. Klasifikasi tumbuhan paku dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Phyllophytinae, paku purba, dan Cicopodinae, paku kawat, dan Equestinae, paku ekor kuda, dan Felicinae, paku sejati. Klasifikasi kingdom plantae ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Berdasarkan letak bakal biji, Spermatophyta dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae atau berbiji tertutup. Gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, Cinchonae, Genethinae, dan Conifera. Itulah klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu pertama, monokotil. Ciri-ciri monokotil mempunyai 1 daun lembaga, akar serabut, tulang dan daun sejajar atau melengkung, batang tidak bercabang dengan ruas yang jelas, tidak berkambium, dan perhiasan bunganya berjumlah 3 atau kelipatannya. Contoh monokotil yaitu padi, pisang, dan anggrek. Sedangkan dikotil mempunyai 2 daun lembaga, akar tanggung, tulang dan daun menyirip atau menjari, batang bercabang-cabang dengan ruas tidak jelas, mempunyai kambium, dan perhiasan bunganya berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan dikotil yaitu kacang tanah, kangkung, dan kentang. Itulah klasifikasi kingdom plantae. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kingdom animalia. Seperti yang kita ketahui, animalia itu adalah hewan. Kingdom animalia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata terbagi menjadi 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Pelyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Echidormata, dan Arthropoda. Sedangkan vertebrata terbagi menjadi 5, yaitu Pisces atau kelompok ikan, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Adapun ciri-ciri umum animalia yang pertama yaitu bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang kedua, sel-sel bersifat eukariotik atau sudah mempunyai membran inti. Ketiga, bersifat heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau hewan sangat bergantung pada organisme lain atau produsen. 4.
Sebagian besar animalia bergerak aktif. 5. Memiliki dinding sel. Selanjutnya, saya akan membahas klasifikasi animalia. Klasifikasi animalia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan simetris tubuh dan berdasarkan lapisan penyusun tubuh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan simetris tubuh. Berdasarkan simetris tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu simetris radial dan simetri bilateral. Simetris radial menggambarkan hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar atau bulat, yang jika diambil garis lewat mulutnya, maka akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Hewan dengan simetris radial hanya mempunyai bagian puncak, yang disebut dengan sisi oral, dan bagian dasar disebut dengan sisi oboral. Contoh hewan yang simetris tubuhnya radial adalah Porifera, Coelenterata, dan Hechidermata. Sedangkan istilah simetris bilateral adalah bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian tubuh yang lain. Jika hewan tersebut dipotong melalui mulutnya dan anusnya, kita akan mendapatkan bagian yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Hewan bersimetris bilateral ini mempunyai sisi atas yang disebut dorsal dan sisi bawah yang disebut ventral. Contoh hewan yang bersimetris tubuhnya bilateral adalah Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Arthropoda, dan Mollusca. Adapun klasifikasi animal yang kedua yaitu berdasarkan lapisan penyusun tubuh. Berdasarkan lapisan penyusun tubuhnya terbagi menjadi dua, yaitu dipoplastik dan tripoplastik. Dipoplastik tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut octoderm dan lapisan dalam yang disebut endoderm. Sedangkan tripoplastik tersusun atas tiga lapisan, yaitu lapisan luar ectoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Itulah pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.